Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berada di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan topik yang berjudul Bila Besok Meninggal, kesan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada keluarga dan sahabat. Pertama-tama, kematian itu merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak diketahui kapan datangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan kematian itu akan datang, apalagi menghindarinya. Kematian bisa datang kapan saja secara tiba-tiba. Yang bisa kita lakukan yaitu mempersiapkan diri dengan beribadah. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar quotes yang berkata seperti ini. Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Nah, di zaman yang serba maju ini, memang banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari uang. Ya, hal semacam itu memang wajar terjadi, karena kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, perlahan tapi pasti dunia ini sejatinya mengantarkan kita pada kematian. Namun, banyak manusia tak sadar, malah mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Jika kematian pasti akan datang, pantaskah dunia ini menjadi tempat kita bersenang-senang dan melupakan kehidupan akhirat sebagai tempat akhir abadi dan kekal? Jika mati itu pasti, masihkah waktu yang kita miliki di dunia ini disia-siakan untuk menumpuk kenistaan, mengorbankan hedonis, dan memamerkan kesombongan? Jika kematian datang, tak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa digadai untuk menawar. Harta, istri, anak, dan jabatan tidak bisa ditukar oleh kematian. Yang dibawa dalam kematian bukan isi dunia yang kita miliki. Harta, anak, istri, suami, dan sanak saudara akan bersedih dengan kepergian kita. Tetapi tangisannya tak bisa berbuat apa-apa. Manusia hanya membawa amal ketika kematian datang menjemput. Maka dari itu, keyakinan orang yang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian membuat mereka selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Mereka menganggap kematian sebagai keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut
bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad 21.886. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara, atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Kau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat, sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan termasuk bangsa malaikat dan setan. Semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian pula yang membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisahkan. Karena kematian seseorang meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan dan begitu diagungkan, dan sejumlah harta benda yang diklaim adalah miliknya sendiri. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian sampai di alam kubur. Quran Surah At-Takasur 102 ayat 1-2. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Marilah kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilap atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, hilap dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.